Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Pendidikan dalam Penata Layanan. Mari kita berdoa. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, tatkala kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Oh, betapa banyaknya uang yang diboroskan untuk membeli barang yang tidak berguna di rumah, untuk membeli pakaian yang serba mewah, berkembang dan aneh-aneh, untuk membeli manisan permen dan barang lain yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Hai para orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa adalah suatu kesalahan menggunakan uang Allah untuk memuaskan keinginan sendiri. Berilah dorongan kepada mereka untuk menabung uang pecahan mereka bila memungkinkan untuk digunakan dalam pekerjaan Injil. Mereka akan dapat banyak pengalaman melalui kebiasaan penyangkalan diri, dan pelajaran yang demikian akan senantiasa mencegah mereka dari membiasakan diri untuk hidup dengan tidak bertarak. Anak-anak dapat belajar untuk menunjukkan kasih mereka kepada Kristus dengan menyangkal diri dalam barang-barang kecil yang tidak berharga, untuk hal mana mereka akan membeli dengan menggunakan banyak uang. Dalam setiap keluarga, usaha ini harus diadakan. Hal ini memerlukan taktik dan cara, tetapi itulah pendidikan yang terbaik yang dapat diperoleh anak-anak. Seandainya semua anak kecil mau memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, maka pemberian mereka akan seperti sungai kecil yang apabila dipersatukan dan dialirkan akan menjadi seperti sungai yang besar. Tempatkanlah sebuah kotak uang kecil di satu tempat yang dapat dilihat, di mana anak-anak dapat menaruh persembahan mereka untuk Tuhan. Demikianlah mereka dididik untuk Allah. Bukan saja Allah menuntut persepuluhan itu haknya, tetapi juga memberitahukan kepada kita bagaimana persepuluhan itu diasingkan untuknya. Dia berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Amsal 3 ayat 9. Hal ini bukan mengajar kita jangan dulu membelanjakan uang kita untuk kepentingan kita sendiri, lalu membawa sisanya kepada Tuhan. Biarpun dalam keadaan yang sebaliknya, uang yang kita serahkan itu adalah persepuluhan yang diberikan dengan jujur. Biarlah terlebih dahulu diasingkan milik Allah itu. Petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengenai pemberian mengandung satu prinsip yang berkenan dengan persepuluhan juga. Pada setiap hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Warisan yang terbaik yang dapat ditinggalkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka ialah pengetahuan tentang pekerjaan yang bermanfaat dan teladan kehidupan yang diwarnai sifat-sifat suka memberi dengan teratur yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kehidupan yang demikian, mereka menunjukkan nilai uang yang sesungguhnya. Uang itu dapat dihargai atas kebaikan yang dapat didatangkannya dalam meringankan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain juga, dan dalam memajukan pekerjaan Allah. Seri Media Keluarga Jilid 1 halaman 370-372. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pencerahan pagi ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami membutuhkan Engkau sebagai perisai kami. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya tolong kami hari ini. Ketika kami akan melakukan semua kegiatan kami, Engkau kiranya jaga kami, lindungi kami, kawali kami dengan malaikat-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan hari ini,
kami boleh kerjakan dengan segenap hati, karena Tuhan menyertai kami. Oh Bapa di sorga, Engkau tak pelindungi anak-anak Tuhan, pagari umat-umat Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga mereka semua terhindar dari COVID-19, sakit penyakit yang mudah berlaku bagi kami. Dan hari ini kami selalu meraih sukses. Bapa di sorga, terima kasih, karena Engkau akan jangka juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan hidup. Engkau bersama-sama dengan pergumulan mereka, dan Engkau selesaikan pergumulan hidup yang mereka sedang alami. Karena kami mau mengandalkan Engkau dan menaruh semua pengharapan kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.